Di mana bisa jadi tuyul, nggak perlu keluar rumah, duitnya banyak. Nggak perlu keluar rumah, duitnya banyak. Yang kita bilang, dia itu kayak nggak keluar kamar aja, duitnya banyak, Pak. Aku pergi pagi, pulang pagi, Iya. pendapatanku biasa aja, Iya. bahkan cenderung kurang. Oke, welcome back to Tripod di segmen Nyakro. Nah, kita nyakruk tenanan iki, Pak. Sadar diri, Mas. Kok ketoknya kok rada umpet-umpetan banget. Enggak, kita coba set berbeda aja. Tapi iya, kita hari ini mau nyoba set berbeda, tapi kayaknya nggak akan kita ulangi lagi. Nggak akan kita ulangi, karena nanti setelah ini Nyakro itu kita akan keliling-keliling. Di berbagai kafe-kafe ternama di Yogyakarta. Oke. Jadi tolong yang kafe-kafe yang tempatnya mau dipakai untuk setting Nyakro, bisa DM boleh Instagram komen kita. ya, komen terus nanti DM Instagram kita. Oke, di Troya Tribes. Oke. So ini akan susah banget. Kenapa susah banget? Karena satu, yang setup kamera tuh marah-marah aja karena susah setupnya. Yang kedua, kita juga males juga ya. Kayak perutnya kelihatan, nggak enak gitu ya, tuh di bawah tuh ternyata. Gua enggak. Oke, Pak Tri. Supaya nggak ngomongin politik terus. Ya. Makanya kita punya segmen Nyakro, kan gitu ceritanya. Supaya nggak ngomongin politik terus. Hari ini kita mau ngobrol sama teman kita yang keren banget, Pak Tri. Kerennya gimana? Keren aja, pokoknya. Pokoknya keren deh. Orang-orang di mana bisa jadi tuyul, nggak perlu keluar rumah, duitnya banyak. Nggak perlu keluar rumah, duitnya banyak. Tapi juga tidak berinvestasi lewat duit lainnya. Yes. Nggak main saham, nggak main lain-lain. Ini sebetulnya gini, representasi untuk anak muda yang duitnya banyak tapi tidak instan. Yes. Karena kita harus tahu bahwasanya dia punya perjalanan panjang untuk mencapai apa yang dia miliki sekarang. Apa yang pernah yang hari ini dia kerjakan itu pernah saya kerjakan di tahun 2004 2005 seperti itulah ya. Oh iya. Cukup, artinya ini sudah ada kondisi-kondisi ini sudah ada dari dulu sebenarnya, tapi hanya orang-orang yang konsisten yang bisa bertahan. Oh, jadi aku baru 3 tahun Pak Tri udah kerja ya? Mas, besok podcast ini tolong ada lawyernya lah ya, yang biar yang ada perbuatan tidak menyenangkan gini. Oke, so kita sambut tamu kita hari ini, Mas Iqbal Akaba. Apa kabar? Mas Iqbal Akaba, apa kabar, Bal? Ya, alhamdulillah baik, Mas. Baik, ini sosok milenial. Aku tuh kalau dia harusnya masuknya milenial atau Gen Z ya? Dia transisi. Transisi antara milenial ke Gen Z. Oke. Gitu. Jadi kalau aku ngobrol sama Iqbal itu tuh kayak ini loh, anak-anak soleh gitu loh. Anak-anak soleh, jadi yang dia tuh halus ya kan? Terus rajin sholat, rajin ngaji, tidak merokok, ya kan? Nah, kan beda kan gitu kan. Ini kan perbandingannya kan kayak jauh gitu. Ya. Oke, dari mana Iqbal tadi? Dari tadi. Oh, dari tadi betul. Terima kasih. Dari Seragen. Makasih. So, gimana kabarnya Iqbal? Sehat. Kesibukan baru ngapain? Sibukan biasa sih, lagi proyekan. Nyelesain beberapa proyek akhir tahun juga. Oh, gitu. Iqbal, cerita dong sedikit latar belakang Iqbal. Iqbal tuh dari mana? Terus sekarang itu profesinya sebagai apa gitu. Mungkin cerita sedikit ke teman-teman. Oke, kalau dari mana mungkin dari Seragen ya. Terus sebenarnya latar belakangnya itu dulu tuh berkarir dari zaman SMK pas itu. Soalnya SMK-nya kan perhotelan. Oh, perhotelan. Ya. Jadi agak lumayan jauh ya dari apa yang kamu kerjakan hari ini ya. Iya. Jadi partem apa yang ngurusin orang-orang nikah kayak gitu-gitu, bangket kayak gitu-gitu kan. Terus mulai suka IT sebenarnya juga dari kecil, tapi interestnya lebih ke game sih. Gamers. Setidaknya aku gini bisa menyimpulkan apa yang terjadi hari ini sama Iqbal dengan penampilannya milenial yang rapi, nggak ngerokok dan lain-lain, itu adalah cikal bakal waktu dari perhotelan tadinya. Oh gitu ya. Nah, jadi kelihatan kan housekeepingnya rapi. Oh iya, rapi banget ya. Oke. So tapi terus sekarang kesibukan ngapain, Bal? Sekarang ngapain? Profesi sebagai apa sekarang? Diceritakan dong. Profesi ya ada profesional freelancer juga, terus juga lagi ngerintis
studio desain juga sih. Oh, oke. So jadi Pak Tri, Iqbal ini, yaitu tadi yang kita bilang, dia itu kayak nggak keluar kamar aja, duitnya banyak Pak. Ya, artinya pencapaian cukup besar Pencapaiannya walaupun cukup hanya besar. dari dalam rumah. Betul. Jadi Jadi- Iqbal ini kalau buka platform Upwork, dia ini top rate Pak. Hmm. Ya. Portofolionya itu udah banyak banget. Ya, sebenarnya yang ingin kita bawa, kenapa kita bawa Iqbal? Kalau menurutku ya, hari ini banyak banget yang ngeluh. Aku pergi pagi, pulang pagi, Iya. pendapatanku biasa aja, Iya. bahkan cenderung kurang. Aku kerja keras, bawa kendaraan dari pagi sampai sore, muter-muter ke seluruh Jogja, tapi apa yang kudapatkan tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga. Yes. Nah, Iqbal yang nggak perlu kemana-mana turah-turah. Iya. Jadi Iqbal ini beli mobil, beli rumah itu dari hasil dia nge-freelance, gitu ya Pak? Ya? Iya. So ternyata nge-freelance ini tuh cukup menjanjikan Pak. Cukup menjanjikan. Cukup menjanjikan, cukup bisa membuat kita hidup, gitu loh. Nah, boleh dong Bal cerita sedikit, kan tadi dari perhotelan gitu kan, dari perhotelan terus kuliah di SI, Amikom, Iya. ambilnya SI ya? Enggak, kalau nggak salah. manajemen informatika. Oh manajemen informatika, Iya, manajemen malahan. informatika. Iya. Berarti tidak ada basic dari kalau sekarang kan freelancernya di desain, ya Iya. kan? Nah berarti nggak ada basic pendidikan di desain sebetulnya? Enggak ada sih. Nggak ada. Kok bisa terjerumus ke dunia perdesainan gitu Bal? Ceritanya gimana? Kalau dulu sih tahun 2015 sampai 2018 kan sempat kerja di tempatnya Om kan. Oke. Terus pas itu kan jadi divisi General Affair. Oke. Jadi kayak yang ngurusin IT. Jadi kayak ngurusin dari internet, dari desain kayak gitu-gitu. Oke. Kadang-kadang support divisi desain pas waktu itu juga. Oke. Terus kadang juga maintenance website. Terus sebenarnya kalau spesifik ke desainnya sendiri sih emang dari dulu seneng nge-game karena seneng lihat grafiknya sih. Oh. Jadi aku tertarik dengan penikmat grafis ya? Iya. Jadi Oke. dari situ sih. Terus otodidak. Pas itu juga sempat main 99 cuman tahun 2015-an ya. Terus nggak pernah menang sih, ya udahlah. Oh. Kok dia bawa nintendodesign.com ya? Oke, Terus, nggak apa-apa. Terus akhirnya ke desain itu berarti belajar sendiri, otodidak? Iya, otodidak sih sebenarnya. Oh, gitu ya Pak. Oke, kalau ada orang ternyata setelah nonton ini dia terinspirasi. Kalau aku mau seperti Mas Iqbal, aku harus ngapain sih dari proses tahapannya? Sebenarnya menurutku fundamentalnya tuh lebih ke persiapan mentalnya sih Pak. Oh, persiapan mental, oh ya. Soalnya kayak kalau freelance kan emang sebenarnya nggak pasti kan yo, dan nggak semua orang kan bisa hidup tanpa kepastian kayak gitu-gitu. Terus yang kedua juga ketemu orang baru, apalagi di bidang profesional kan cukup ngedrain energi juga kan. Makanya kalau nggak siap mental itu kayak udah jadi mental block sendiri sih. Kayak kan ada beberapa orang yang dia baru belajar sedikit terus mencoba terus gagal terus jadi mental block kayak ya udahlah nggak jadi kayak gitu-gitu. Yes. Nah itu sih sebenarnya kayak kita harus ngilangin mental blocknya itu dulu sih. Fundamentalnya di situ soalnya. Kalau selain di Upwork sekarang main di mana lagi Bal? Sebenarnya lagi coba di TopTal sih. TopTal tuh lebih platform lebih dikurate lagi sih, lebih dipilih-pilih lagi. Tapi Pak penghasilan paling tinggi dari Upwork? Iya, alhamdulillah dari Upwork. Pertama kali masuk ke Upwork itu gimana ceritanya Bal? Pertama kali dulu pas kerja remote sama startup di Malaysia kan pas tuh. Terus ada head departemennya pas itu kayak nyaranin buat coba-coba freelance di platform Upwork kayak gitu. Oh. Terus dari situ ya baru daftar. Jadi kerja di perusahaan dulu Iqbal sebelum masuk ke freelance. Iya. Gitu. Sekarang nggak kerja di perusahaan sama sekali. Full freelance. Iya, full freelance. Sekaligus membangun usahanya Iya, sendiri. iya. Oh gitu. Pertama kali dapat project dari Upwork. Nilainya berapa Bal? Dan ngerjain apa itu? Itu pertama kali itu nilainya mungkin $1 ya kursnya. Itu Oh, $75 $1. Rupiahnya sejuta. Iya, sejutaan. Untuk bikin? Untuk bikin satu halaman website aja sih sebenarnya. Satu pas halaman itu. Iya. website. Wow. Itu di tahun Di tahun 2019. 2019. Berarti baru 4 tahun lah Iya, ya main Tapi di itu Upwork. 1 jutaan ya. 1 juta. Iya. Nah, di Jogja bikin website full pun honornya nggak nyampe segitu. Oh iya. Ya paling kenceng ya 500 lah gitu ya. Itu satu website full Pak. Dan kadang-kadang kliennya itu tidak nyiapin company profile-nya seperti apa. Jadi
web Pokoknya maker, kayak gini gitu. Pokoknya kayak gini, kita disuruh ngarang sendiri company profile-nya dan seluruh isi kontennya itu kita. Jadi mereka yang jadi klien ini bahkan nggak paham mana tugas webmaker, mana tugas content creator, copywriter dan lain-lain kadang-kadang. Pokoknya jadi website. Itu dibayar cuma segitu, Pak. Oh iya, jadi memang perbedaannya kayak gitu ya sama orang luar ya. Jadi kalau orang Indonesia ini kadang-kadang nggak bisa membedakan. Itu sebenarnya itu ada banyak tupoksi pekerjaan di dalam sebuah proyek itu. Tapi dianggapnya pokoknya bikin web aja gitu ya. Iya, betul. Nah, itu yang kadang-kadang miris sih gitu. Berarti kalau Iqbal itu cuman desainnya saja atau sampai developingnya? Sebenarnya basicnya sih dari orang development sih, Mas. Oh, basicnya development. Enggak, kalau di Upwork? Kalau di Upwork full desain aja sih. Full desain saja. Nah, ini kadang-kadang orang nggak tahu, Pak, gitu. Nah, sebetulnya kayak kalau Iqbal ini kan bisa dikatakan UI UX ya, UI UX designer. Nah, itu nggak ngerti bahwasanya UI UX designer ini beda sama developer. Begitu kan? Nah, boleh nggak Bal diceritain sedikit kayak kan ada UI UX designer, ada habis itu nanti masuknya ke front end ya. Ya kan? Front end. Nah, itu bedanya apa sih, Bal? Boleh nggak diceritain sedikit buat teman-teman? Oke, paling untuk simpelnya sih kalau front end itu yang jadi eksekutornya, terus yang UX itu yang konsep websitenya nanti kayak gimana secara experience, terus secara visual tuh kayak gimana. Jadi sebenarnya tugas front end ya tinggal eksekusi dari plan si UX itu tadi ya. Berarti istilahnya membuat dari karya visualnya menjadi kode gitu? Iya, betul. Oh, gitu Pak. Jadi sebenarnya sih karena saya pernah kegambar sih ya ke apa yang Iqbal kerjakan itu. Dulu pernah saya kerjakan, hanya saja tadi mungkin yang saya tidak punya adalah konsisten. Konsisten sama kebetahan di depan komputer lah jatuhnya gitu. Ya kalau itu kan faktor U kalau itu. Enggak, dulu juga masih muda Pak. Ya inkonsisten gitulah faktornya dulu itu gitu. Jadi masih belum menghargai Pak. Gini, yang sekarang di Upwork ini kamu lebih banyak tim project atau based on personal project, solo project? Lebih banyak sih sebenarnya kalau dari Upwork kliennya tuh nyarinya personal kan. Personal project. Iya, tapi kamu kerjakan berbareng-bareng akhirnya. Oke. Timmu ada berapa sekarang? Sekarang ada 5 sih. Ada 5. Ada 5 rata-rata dalam 1 bulan itu kalian bisa garap berapa project? Katakanlah average-nya mungkin 2 sampai 3 sih. 2 sampai 3 project dalam 1 bulan. Iya. Boleh nggak sih sedikit dibocorin rata-rata tuh average 1 bulan itu dapatnya seberapa sih? Minimal tuh karena beda lagi ya tim leader dan segala macam paling banyak biasanya 70% sendiri biasanya. Enggak, kalau Iqbal 90%. 90%. Kapitalis ya. Oke. Artinya dalam tanda kutip bercanda. Buat ya walaupun standar cukup setiap orang berbeda Bang. Buat Iqbal dengan 2 project 1 bulan ya. Artinya kalau saya nebaknya ya gambar nggak ngoyo-ngoyo banget tuh, santai tuh. 2 project. Iya. Karena kalau sebagai desainer satu kayak Mas Yaya itu harus ngejar 10 project baru dia ketutup cicilan yang lainnya. Gitu kan. Nah, kalau buat kamu segitu tuh cukup 2 project 1 bulan itu cukup aman ya? Sebenarnya satu pun aman sih sebenarnya. Satu aman ya. Asal tadi tahu cara mengelola keuangannya juga. Benar. Kan gitu ya. Dan yang pasti nggak mungkin instan ya proses untuk dapat kepercayaan dari satu project ke project lainnya gitu ya. Betul. Nilai terbesar yang pernah dipegang dalam satu project di Upwork berapa Bang? Itu 1 project. Ya mungkin. Saya kok enak ya? Kok kayaknya enak ya? Ya gini, kalau ngeliat itu masalah gini, ada yang konsisten kayak Iqbal ini untuk menghadapi kliennya berbagai revisi, karena yang nggak siap itu kalau di dunia artwork kayak gini, dunia desain lah ya, revisinya jilehi gitu. Maksudnya waduh udah kita arahkan seperti ini yang terbaik dengan berbagai pengalaman kita, tetapi kliennya minta uji coba yang model yang dia mau. Nanti sudah dikerjakan yang dia mau, dia minta balik lagi ke sini dengan perubahan warna dan segala macam gitu ya. Kayak misalnya dulu untuk klien di Amerika, saya bisa dapat untuk penggarapan corporate identity dengan berikut stationery-nya. Kalau enggak ya 6 gitu ya. Kalau Iqbal menyikapi hal-hal kayak gitu, ketidakpastian di kliennya. Tapi kalau luar rata-rata sih kayaknya on stack on brief ya kalau di luar itu ya. Sebenarnya tergantung orangnya sih Pak. Jadi kalau di dunia freelance sendiri tuh kita
ada kayak segmentasi negara juga sih. Oh Jadi ya, karena ini menyangkut attitude ya, ya, menyangkut kayak attitude. beberapa negara kan kayak Yang paling lucu deh, Yang paling nyebelin, negara paling nyebelin. Enggak kasar kalau nyebelin. Nanti kita kena ini. Paling lucu deh bahasa kita, paling lucu. paling lucu tuh Karakter orang negara mana sih? Wakanda betul. Orang-orang Pakistan, India itu lucu sih. Dan tebakan saya kamu sudah memilih untuk tidak mengambil pekerjaan dari negara itu. Yes. Benar. Pasti. Tapi yang paling pro kalau bicara Paling enak, paling enak, pro paling lah enak bahasanya sama- gitu ya. sama Paling negara. enak itu sama orang Australia sih. Australia. Iya. Sama, Pak. Kebetulan kan aku juga bertransaksi dengan orang-orang di negara. Nah, memang aku sudah memang menolak untuk bertransaksi dengan orang-orang dari negara yang kurang lebih sama seperti kamu. Asia Timur. Asia Asia Barat, Asia Tengah. Tengah sih. Timur Tengah. Aku mulai yang dari Malaysia, China, Taiwan, termasuk sama yang tadi India, Pakistan, Bangladesh gitu ya. Itu aku sudah menolak gitu ya. Kenapa sih sebetulnya orang Australia dibilang enak gitu kerjanya sebenarnya kenapa? Kalau menurutku sih karena mereka culture-nya juga easy going ya Mas. Terus mereka tuh walaupun juga ada beberapa yang minta revisi yang major dalam artian langsung dibuat dari nol, tapi mereka itu bisa membahasakannya dengan enak gitu loh. Dan mereka juga ngasih kompensasi kita kalau Ya, emang mau. kalau mereka happy Iya. dan mereka nggak akan bicara lagi tentang rate gitu ya. Iya, betul. Bahkan Iya, kadang-kadang honor yang Royal, dijanjikan royal. lebih dari Iya. karena dia sudah punya feeling untuk bicara ini. Gua tahu repotnya kerjaan Betul. ini gitu. Soalnya tadi yang sebelum kesini kan aku sempat meeting di Gokar kan, makanya Gokar soalnya ada meeting. Itu tuh klienku Australia, dia udah tak buatin konsep yang ku buat selama 2 minggu itu. Terus revisinya tuh hampir kayaknya 3 minggu ini nggak dikasih. Terus aku kan request meeting. Ternyata mereka itu CEO-nya tuh pengen merubah konsep dari nol lagi. Oh banyak ya, major. Iya major banget. Terus aku kayak langsung, aku sih nggak apa-apa untuk ngerubah major, tapi kan kamu tahu konsekuensinya apa, biayanya bertambah, timeline kayak gitu. Mereka juga yaudah nggak apa, nanti dipropose aja. Ada masalah biaya itu buat mereka jadi nomor Iya, kesekian. Yang iya. penting adalah apa yang mereka pengen capai itu terpenuhi. Betul, gitu ya. iya, kualitasnya itu. Kedua, mereka mau menghargai itu. Betul, nah di itu. negara-negara lainnya yang tadi kita beberapa itu memang nggak peduli. Iya, Pokoknya harga segitu, betul. lu mau revisi 300 kali, Iya, just do gitu. iya. Dan So- kalau kita ngeluh dianggap kita nggak pro gitu. Iya, kayak mungkin mindsetnya juga ya Pak. Maksudnya negara-negara yang berafiliasi dengan UK kayak Amerika dan lain-lain, negara persemakmuran Inggris kan, mereka kan dari tingkat literasinya lebih oke kan, pendidikan lebih oke, terus mereka terpapar internetnya juga lebih mature kan. Jadi mungkin kalau aku menyikapinya emang beberapa negara yang agak red flag ini karena mereka menganggap tuh kayak aku tuh freelance cuman bahannya mereka yang bisa disuruh-suruh seenaknya dan mereka tuh cuman bayar. Tapi negara-negara yang udah literasinya bagus tuh mereka nganggap freelance tuh ya udah sama-sama Partner lah ya. partner kerja Ya, gitu. partner Jadi kerja yang saling membutuhkan. betul, jadi menghargainya itu lebih Saling enak menghargai. gitu loh. Oh. Kayak gitu sih kalau aku mikirnya itu kalau Ya, ya pasti kita akan kerasa karena kemudian yang dijual aja yang berbeda dari Iqbal dan saya gitu yang dijual. Tapi bentuk attitude bagaimana mereka menghargai partner dan lain-lain itu jauh betul, lebih betul, menghargai. Gitu. betul. Cuma satu gini Pak, ada hal yang mungkin anak-anak Gen Z dan milenial ini nggak punya gitu ya. Kesabaran natain klien, Iya. ya, yang baru dikoreksi sedikit, sambat, marah-marah, Iya. caci maki, Baper. ya, terus mutungan gitu. Ah. Lu belajar dari mana sih ngadapin itu, dan itu biasanya nggak punya di anak muda itu nggak ada. Apalagi sama orang luar loh, maksudnya kayak bahasa aja bisa jadi kendala kan gitu loh. Betul. Heeh. Mungkin dulu tuh istilahnya di mos ya. Di mosnya tuh dari banyak tempat sih. Yang pertama dari keluarga juga. Ayah kan emang tipikal yang tegas kan. Jadi kayak Background ayah apa sih kalau boleh tahu? ayah di pemerintahan sih sekarang. Di DPR. Tapi DPRD. termasuk jadi ayah yang Iya, agak strict lah ya. tegas ya. Agak tegas. Terus kerja di tempat Om, pas itu juga Om nge-treatment walaupun kamu bantuin Om akan nge-treatment kamu sebagai pegawai biasa kayak gitu. Papamu kapan kesini Bal? apa? Papamu kapan kesini? Ini kan harusnya kecolek-calek ya sih. Oh iya. Iya dong. Iya, boleh ya. Tapi Iya kan? gini. Kalau aku ngeliat gini, tapi diakui atau tidak sih, sebelum kamu jebur masuk ke dalam zona ketidaknyamanan menjadi seorang freelance gitu ya, literasi perjalanan kamu sebelumnya itu juga mempengaruhi kamu Iya, untuk betul. hari ini gitu. Iya, betul sih. Kedua, ini juga penting nih.
setup meeting bagi klien-klien di luar, waktu yang berbeda, 9 jam, 5 jam dan segala macam, waktunya mereka baru bekerja, kamu baru mau tidur. Iya, betul. Lu nyikapinnya gimana, Pak? Ini yang paling tantangan terbesar nih biasanya. Benar-benar. Jadi biasanya aku kasih pilihan di awal sih. Aku tanya, kita tuh berbeda berapa lama sih? Bahkan ada yang sampai kebalik banget 12 jam gitu kan. Jadi aku kasih pilihan, US. Jadi aku kasih pilihan, kamu mau synchronous apa asynchronous? Kalau asynchronous berarti ya udah nggak usah meeting, nggak ada meeting. Kalau kamu mau ada thoughts, ada pendapat, rekam aja. Karena sekarang kan banyak kan screen recorder yang bisa nangkep aja, rekam. Nanti aku lihat, terus kalau kamu pengen aku menyampaikan dengan video, ya wis. Yang penting kan komunikasinya oke. Kalau misalnya bedanya cuma 3 jam, ya udah kita schedule meeting yang pas kayak tadi gitu, kita schedule meeting kayak gitu. Cukup dewasa ya untuk kelas. Iya, makanya kan tadi aku bilang dia itu loh, kayak anak baik-baik gitu kan, yang rajin sholat, rajin ngaji gitu kan. Karena gini, aku jarang sekali menemukan di anak milenial Gen Z yang setelaten ini ngadepinnya gitu ya. Dan menariknya lagi bahwa ya pasti kamu berhadapan juga dengan orang-orang yang tidak seusia sama kamu. Betul ya, kliennya rata-rata senior. Betul. Dan ya oke, tentang ini Bang, aku mau nanya satu hal. Prinsip kalau orang luar itu kan nggak suka ya. Kalau kita di Indonesia, ya Pak saya coba dulu kerjaan ini. Benar. Di luar tidak ada do or not do. Iya. Even nanti ada masalah, ada kekurangan dan lain-lain, ya by proses. Betul. Menyikapi kayak gini gimana? Dari basa-basi orang Indonesia yang ya Pak saya coba ya Pak sebaik mungkin. Ini nggak ada kan kalau di luar. Iya betul. Aku lebih kayak misalnya aku nggak yakin, tapi orangnya kalau aku background checking itu cukup kredibel gitu, ya udah aku menyikapi dengan ya udah kita tes aja, tapi biar fair, kamu bayar, tapi nggak tak kasih setengah apa seperempat dari rateku lah. Jadi aku dapat benefit dan kamu juga dapat benefit yang oke lah dari kualitasku gitu. Jadi ada tes projectnya juga sih. Oke. Jadi sebenarnya dulu aku juga mau masuk ke dunia desain Pak sebenarnya dulu. Kamu dunia musik iya, desain iya, dunia manajemen iya, dunia bisnis iya, dunia kriminal juga iya. Itu yang menurutku berbeda sama Iqbal. Karena kan gini kan, kalau kita ngomongin mengenai desain ini, visual ini kan mengenai karya kan. Karya ini kan dari otak dulu kan, lalu diturunkan dalam bentuk karya nyata kan gitu kan. Di otakku tuh kayak udah bagus banget Pak. Aku bayangkan keren banget di desain itu. Begitu aku turunkan kayak tanganku tuh gak sinkron sama otakku. Orang kau lagi maksudku. Enggak, kalau aku memang backgroundku adalah DKP di Jakarta. Walaupun sampai akhir hari ini aku tidak pernah berprofesi sebagai desainer. Malahan. Hanya jadi, kalau jadi brand aku bilang nggak, itu nggak profesi ya, tapi di kantor aku lebih kreatif konseptor, jatuhnya gitu, atau kreatif director. Tapi gini, tadi sebenarnya ini sih sebenarnya tentang mindset sih menurutku ya, mau atau tidak, keluar dari zona nyaman, keberanian, bareng. Dan tidak ada balancing hidup di pekerjaannya Iqbal ini sebenarnya. Jadi work life balance itu menurut seorang Iqbal benar-benar ada, benar-benar perlu, sehingga kalau enggak work life balance maka perlu healing, perlu apa dan segala macam. Gimana ya? Aku sendiri masih belajar sih Pak untuk ngebalancein itu sih. Kayak kadang tuh karena emang cari duit kan enak kan, jadi kayak keskip gitu loh, beberapa momen kayak keskip kayak artinya gitu. Gini, kalau kamu suka kerjaanmu itu bisa kamu anggap liburan juga kan? Iya sebenarnya, karena liburan itu kan kata kerja ya. Betul. Jadi balik lagi, libur itu kata kerja. Libur itu kata kerja gitu kan. Jadi ya kalau kamu suka, kamu nggak ngerasa bahwa itu terbebani. Betul, kan? betul. Nah itu kan yang penting, bahwa merubah mindset bahwa ini pekerjaan, kita ubah twist, ini mainan gua, ini liburan gua. Bener. Tapi kadang tuh sampai ini sih, saya sendiri sampai ada tahap konsultan sama psikolog kan, gara-gara terlalu ini overbook. Berat ya hidup itu ya. Daripada bayar psikolog mending sama aku aja. Ya emang terlalu overwork kan, jadi terlalu enjoy, terus enjoy dengan apa ya, dengan keadaan yang seperti itu, terus kan up and down kan, terus pas down tuh kayak kok ini sepi sekali kayak gitu-gitu. Aku mau nanya sih sebenarnya, temanmu tuh banyak yang sebaya kamu nggak? Kayaknya tebakan aku enggak gitu ya, tebakan. Jadi kamu ya, lebih seumuran Mas Yudan kayak gitu-gitu sih kebanyakan. Kalau seumuran aku masih mending. Aku pamit ya.
Ya artinya gini, mindset ini nggak akan kita temukan di anak-anak sebenarnya seusiamu. Artinya tragedi ya, kalau aku bilang tragedi orang anak-anak seusiamu dengan pola berpikir, pola nata manajemen waktu dan lain-lain sepertimu, yang di saat orang healing dan sibuk ke kafe senang-senang, kamu menghilangkan itu pikir gitu ya. Ngapain ke kafe, ngopi enggak, ngerokok enggak? Enggak, tapi kalau dia memang seneng kafe, Pak. Seneng kafe untuk Nongkrong, kerja. untuk kerja. Dia kerjanya di kafe. Sementara kalau kamu ke kafe itu kan cuci mata ya tentunya. Enggak sih, lebih ke ngemis di depan. Karena rasani wong ya. Bang, kita lagi deh. Kita nggak tahu ya, mungkin di luar sana ada orang-orang seusiamu, bahkan bisa jadi anak sekolah. Menurutku gitu ya, bahkan anak sekolah pun bisa terlibat di pekerjaan kayak kamu. Anak SMA bahkan ya, kalau mereka memang mau meluangkan waktu, mengambil resiko ketidaknyamanan yang harusnya orang lain-lain, karena dianggap main-main itu adalah kenyamanan kan buat beberapa orang. Nah, melepaskan ketidaknyamanan itu masuk ke tempatmu, pekerjaan-pekerjaan sepertimu harusnya memungkinkan kan? Menurutku memungkinkan sih, cuman tinggal ya itu balik ke persiapan mentalnya lagi sih sebenarnya. Kamu berapa lama, Bal? Mulai belajar desain pertama kali sampai menurutmu penghasilanmu itu udah cukup buat kamu hidup mandiri. Itu berapa lama? Kalau start pertama kali belajar desain di tahun berapa? Tahun 2000 berapa ya? 2015. 2015. Iya. Sampai bener-bener dari abok ini tuh ini cukup nih untuk aku hidup, untuk apa itu mulai di tahun berapa? Kalau stable, dikirakan stable tuh baru 5 tahun ini sih. 5 tahun terakhir. Jadi 2019 tuh pertama kali kerja remote itu dan pertama kali gaji dari situ itu udah termasuk stable itu dari 2019. Oke, ini lebih pribadi sih Bang, aku mau nanya. Karena gini, ada orang-orang yang melepaskan kenyamanannya untuk melakukan hal-hal seperti kamu, cari duit ya dalam tanda kutip. Itu karena keadaan biasanya. Tapi kalau aku tebak, kamu itu bukan yang dari situ, bukan berusaha atau bekerja karena kurang jajan dari orang tua. Tebakanku gitu. Dan ini paling langka lagi gitu. Karena kebanyakan yang lebih punya duit udah nggak mikirin yang kayak gini-gini. Iya. Biasanya yang kepepet ya. Kepepet jatuhnya. Kalau saya dulu jatuhnya kepepet. Iya. Ya. Nah, kalau aku mepet, sengaja mepet. Kepepet, aku sengaja mepet. Nah, yang waktu itu men-trigger keadaan. Aku tahu kamu dengan pekerjaan bapakmu dan lain-lain ya, gitu ya. Bukan orang yang butuh-butuh banget sih sebenarnya. Ya butuh, cuman nggak kurang-kurang amat lah. Iya, maksudnya nggak butuh-butuh banget gitu maksudnya gitu ya. Masih bisa hidup lah ya. Masih bisa survive, nggak kurang-kurang banget gitu. Yang menjadi pemacu, aku harus kayak gini, aku harus merubah mindsetku, aku harus mau kerja keras dan lain-lain apa? Aku lumayan ambisius sih. Jangan bilang ditolak pacar terus langsung melarikan diri ke sini enggak? Soalnya emang lumayan ambisius. Iya, jadi dulu sih plannya sih pengen beliin mama rumah kan. Dan itu kan butuh duit banyak kan. Jadi ya udahlah. Itu aku jadiin alasan untuk aku ambisius aja sih. Oke. Kenapa ini jadi menarik gitu? Kamu sekarang usia 24 sudah kepikiran hal itu. Iya. Saya baru kepikiran tentang itu umur 43 tahun. Yang artinya energi, kemampuan mikirnya udah nggak sekuat dulu lagi. Baru kepikiran mau membahagiakan orang tua. Emang durhaka sih. Gitu. Ya kan, tapi artinya ini bisa jadi contoh. Gua nggak tahu gimananya, gua harus kerja gimana, konten ini harus viral. Karena gua kepengen anak-anak, termasuk anak saya itu seusiamu, Pak. Yang paling besar tuh ada di salah satu universitas di Bandung sana lagi. Anaknya seusiamu, tahu kan berarti usianya? Iya. Kamu kayak ngobrol sama bapakmu nih, Pak. Nah, yang nomor 2 ini harusnya kuliah tahun kemarin, baru kuliah tahun ini, mau kuliah tahun ini, dan yang ketiga mau masuk kuliah, jadi baru mau lulus SMA. Ini harusnya nonton yang kayak gini bahwa jangan cuman bahwa waktu liburnya, waktu senang-senangnya diperbanyak. Tapi justru di usia kayak gini tuh memaksimalkan potensi diri paling maksimal. Iya, karena sebetulnya sekarang tuh banyak yang bisa dilakukan gitu ya. Banyak banget yang bisa dilakukan. Kalau zaman Iqbal memulai ini komunikasinya baru via telepon atau harus faksimile mungkin nggak terjadi gitu. Iya, betul. Nah, tole tua. Ya kan memang tua. Nah, tapi sekarang komunikasi atau fasilitasnya atau pendukungnya sangat terbuka banget kan. Kamu bisa bekerja sama orang di Arab, di Timur Tengah, di mana di segala macam gitu ya. Itu terbuka banget kan. Betul. Oke. Kira-kira kalau aku boleh sebagai minta dari kamu,
Last statement, Bal. Statement terakhirmu untuk yang muda-muda. Yang muda-muda Pengen hidup mulai mapan, muda, kaya, mapan dan lain-lain, itu sebenarnya pengorbanan apa atau apa yang harus mereka lakukan buat? Kamu punya pesan apa buat teman-teman yang masih muda nih? Baru mau memulai karirnya mereka. Aku yang masih muda ya Mas. Iya. Ya. Kamu masih muda, otak dan mindsetmu udah ketuaan untuk di generasimu gitu. Mungkin ini ya, embrace the pain ya. Kayak semua Tolong ya subtitlenya, embrace the pain ya. Embrace itu apa embrace? terbiasa dengan ketidaknyamanan, kayak kita memeluk kesakitan itu gitu loh, untuk ya, berdamai dengan penderitaan gitu. Kayak apa ya, kan segala hal Wani getih. bener, nah kayak itu wani getih. Kayaknya dia di saldo 50 juta di rekening itu jadi waduh tinggal 50 juta tuh, Iya, itu udah harus kerja keras. Kalau iya. anak sekarang kan enggak, uang 100.000 baru dia kenceng gitu. Enggak, kencengnya minta orang tua, Pak. bukan kenceng kerja gitu. Wani gede tuh. Wani prihatin. Bener sih. Itu yang harus dipunya anak-anak sekarang ya. Enggak ada yang instan gitulah ya. Bener sih. Iya. Karena Indomie aja kan butuh Masak. proses. Bro, Indofood itu bikin Indomie untuk satu rangkaian itu prosesnya 3 hari 3 malam. Masa iya? Dari nyiapin tepung, menyampurkan bumbu sampai dia layak untuk diadon dan dikeringkan, itu 3 hari 3 malam. Betul. Kita mau mintanya 2 menit. Nah, kan kita tahunya cuma yang proses memasaknya saja gitu loh. Padahal kan di belakang itu tuh kan sebuah proses yang panjang untuk bisa disajikan sama kita. Sama seperti halnya Iqbal, kalau kita ngelihat sekarang kayak cuman dia baru 24 tahun, penghasilannya udah puluhan juta, udah punya rumah, udah punya mobil dan lain sebagainya. Cuman kita nggak tahu sebetulnya tuh ternyata di belakangnya dia itu dia punya banyak struggling moment. Banyak struggling, banyak pengorbanan, banyak kerelaan atas tadi yang teman-temannya. Sorry, kamu nggak enak diajak nongkrong, nggak enak, tapi kamu pilih itu. Ya kan, kamu pilih ke, ya udah gue tetap kerja aja. Betul. Gitu, segala macam. Oke. Dimusuhin teman-teman deh. Oke, so menarik banget, thank you Iqbal sharingnya, gitu kan ya. Bos tega banget sih bos, dia nunggu di sini 3 jam loh. Terus ngobrol kayak begini setting 25 menit. Bukan, nanti kita diprotes lagi masalah durasi. Gitu. Bang, boleh dong kalau ada orang teman-teman di luar sana yang pengen nanya-nanya, yang Ngerit kenapa Iqbal mau duduk di sini juga tadi sepakatnya sama, kita pengen share juga bahwa hal-hal kayak gitu tuh bisa dilakukan. Iya. Kira-kira berkenan nggak sih dari yang nonton ini harus bisa tanya jawab atau ngobrol, minta pengalaman atau minta wawasan dari Mas Iqbal, bisa menghubungi Mas Iqbal nggak sih? Boleh sih menghubungi ini aja ke akun agensi aja, gak apa-apa. Di DM atau boleh ya? Apa nama akunnya Bal? Boleh disebut Bal? Timapagensi.id. Nanti follow situ aja. Oke, follow itu di DM kalau mau tanya-tanya sama Soalnya Iqbal. ini sih sebenarnya tahun depan tuh emang aku buka program mentoring untuk freelance sih sebenarnya. Tapi pas tuh kayaknya targetnya sih untuk mendigitalisasi Sragen dulu sih. Soalnya yang aku lihat Sragen kan talenta digitalnya oke. Cuman mereka tuh keluar kayak aku. Jadi kayak aku pengen bring back ke society, ke Sragen dulu sih. Wah, mentoring ke anak-anak Sragen. Lagi Sragen ini. Sorry ya, kotanya itu nggak nyampe 20 menit diputerin selesai. Hatam. Ya. Per kampung Sragen pinggir-pinggir itu bahkan ya 1 jam kelar. Sragen itu gelindingnya nyampe gitu. Tapi ada anak-anak dari kota, dari nggak bisa bilang Sragen kota sih sebenarnya. Itu kabupaten itu bisa kayak begini nih. Ya. Kerja dari seluruh kerja dengan klien dari seluruh penduduk dunia dan cukup dengan beken coy. Beken enak. Pokoknya kalau di Upwork itu search itu udah langsung top rate itu Iqbal. Bisa ada nggak doa yang bisa membalikkan kita yang usia 46 tahun menjadi seusia ini lagi dan kita produktif untuk itu? Enggak, ada doanya. Ya Allah, semoga Pak Triadi sadar diri. Oke, terima kasih teman-teman, kembali lagi di episode 1000 selanjutnya. Bye bye. Thank you.